Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai anak-anakku, murid-muridku yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita lanjutkan pelajaran kita, ngaji belajar murid. Kali ini kita membahas mengenai antara sholat, zakat, dan ruku. Quran Surat Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang ruku. Mas Jamal, cobalah perhatikan ayat ini. Dapatkah Mas Jamal menemukan kejanggalan dalam kalimat perintah ini? Lama Jamaluddin berpikir, lalu menjawab, tidak tahu Kang. Mengapa ada perintah sholat dan ada perintah ruku? Bukankah setiap sholat kita pasti juga melakukan ruku? Oh iya Kang, lalu itu maksudnya apa? Perintah itu berarti bukanlah perintah sholat seperti yang kita kenal sekarang. Sebab waktu itu mungkin belum ada praktek sholat sebagaimana yang kita lihat sekarang. Jadi bagaimana Kang? Itu pastilah sholat hakikat, atau paling tidak tujuan perintah sholat. Sebagaimana Quran Surat Toha ayat 14, tujuan sholat itu adalah untuk mengingat Allah. Dengan kata lain, perintah mendirikan sholat adalah perintah untuk selalu ingat kepada Allah. Sebab mendirikan sholat tidaklah sama dengan mengerjakan sholat. Jika mengerjakan sholat mengenal istilah selesai. Contohnya, setelah saya mengerjakan sholat duhur, lalu saya kembali bekerja. Sedangkan mendirikan sholat tidak mengenal istilah selesai. Contohnya adalah mendirikan partai, mendirikan masjid, mendirikan sekolahan. Sekali berdiri, tetap berdiri untuk seterusnya. Jadi mendirikan sholat sama dengan selalu sholat, tidak pernah tidak sholat. Dan tujuan sholat adalah ingat kepada Allah. Itu artinya selalu ingat kepada Allah, tidak pernah tidak ingat. Atau dengan kata lain yang disebut sholat daim. Sholat yang tidak kenal ucapan, gerakan, rakaat maupun waktu sholat. Apapun yang kita lakukan, asal selalu ingat kepada Allah, itulah sholat daim. Bisa dikatakan aqimis sholat adalah perintah sholat daim. Bila kita telah menjalani sholat daim, pastilah zakat akan kita laksanakan juga. Sebab kita selalu sadar bahwa tidak ada hak milik bagi kita sama sekali. Bumi dan langit beserta isinya adalah milik Allah. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Lalu bagaimana dengan perintah rukuk Bang? Coba Mas Jamal perhatikan posisi orang sholat ketika rukuk. Bukankah itu menyimpulkan ada garis vertikal, yaitu garis lurus ke atas mulai dari kaki sampai ke pinggang, dan garis horizontal atau garis mendatar dari kepala lurus ke pinggang. Sedangkan garis vertikal adalah simbol hubungan manusia dengan Tuhan, dan garis horizontal adalah simbol hubungan sesama manusia atau hablum minan nas. Perintah ruku adalah perintah untuk berhubungan secara harmonis baik kepada Tuhan maupun kepada manusia, sebagaimana dalam Pancasila, sila pertama dan sila kedua, perketuhanan dan berberi kemanusiaan. Bergaulah dengan orang-orang yang demikian Mas Jamal, agar perketuhanan dan berkemanusiaan selalu tumbuh berkembang. Hindari pergaulan dengan orang-orang yang agamis namun fanatik, apapun agamanya, juga yang beragama secara radikal atau garis keras, yang terlalu mudah mengatasnamakan agama hanya demi kepentingan kelompok, golongan, atau partainya saja. Rukuklah bersama dengan orang-orang yang rukuk adalah ajaran universal, ajaran rahmatan alamin, yang selalu menghargai hak-hak orang lain tanpa memandang agamanya, suku bangsanya, warna kulitnya, dan golongan apapun. Mas Jamal,
Ayat ini bila benar-benar kita amalkan secara benar, tentulah akan menuju perdamaian yang abadi, terutama bagi pengamalnya. Namun sungguh sayang, tidak banyak dari kita yang mampu memahami, apalagi mengamalkan ayat ini. Sebagian besar orang hanya memahami secara syariatnya saja atau formalitas saja, sebagaimana yang kita kenal sekarang. Sebanyak apapun orang yang mengenal toleransi, tentu saja lebih banyak orang-orang yang fanatik, yang tidak mau toleransi. Kalau sudah begitu, lalu bagaimana, Kang? Jagalah diri dan keluargamu dari api neraka. Itulah yang penting, Mas Jamal. Apapun yang terjadi, terjadilah. Manusia hanya punya kuasa atas dirinya sendiri dan keluarganya. Bahkan kadang-kadang tidak punya kuasa atas keluarganya. Sebagaimana Nabi Ibrahim kepada bapaknya, Nabi Nuh terhadap anaknya, Nabi Muhammad terhadap pamannya. Itulah kenyataan hidup, Mas Jamal. Di balik ketidaksempurnaan hidup, sebagaimana yang kita lihat, itulah kesempurnaan hidup. Hidup dan kehidupan ini akan terus berjalan seperti itu. Dia punya kisahnya sendiri. Waktu dan peristiwa yang ada dalam kehidupan ini tidak pernah minta persetujuan kepada kita untuk setuju atau tidak. Kita jangan pernah menyangka Tuhan selalu memperhatikan orang per orang, satu persatu. Sebab Tuhan telah menyerahkan semuanya pada sunatullah atau hukum alam, termasuk hukum sebab akibat. Terlepas kita paham atau tidak, setuju atau tidak. Lalu bagaimana, Kang, dengan orang-orang yang lebih suka bersedekah daripada zakat? Bukankah sedekah itu hukumnya sunnah, sedangkan zakat itu hukumnya wajib? Pastilah sedekahnya itu berpamrih, Mas Jamal. Tidak perlu heran. Sekali lagi, itulah kehidupan. Itulah kenyataan hidup. Jamaluddin manggut-manggut, mengangguk-angguk. Bukti bahwa dia kini mulai semakin paham. Namun dalam hati kecilnya, masih sulit untuk menerima bahwa kebenaran adalah kenyataannya, bukan katanya, bukan seharusnya, atau bukan harapannya. Kini dia semakin sadar betapa beruntungnya dia mengenal Kang Rekso. Tak terasa bibirnya mengucap Alhamdulillah. Sekian dulu wejangan yang mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga selalu bermanfaat. Dan marilah berdoa bersama. Ya Allah, mudahkanlah jalan pengabdian kami kepadamu. Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.